Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali berjumpa dengan Ibu Heriani dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 semester ganjil. Anak-anakku, coba kalian perhatikan gambar yang disuguhkan. Pada gambar tersebut, seorang lelaki yang gagah perkasa berdiri di atas mimbar dengan pelantang di depannya, pandangannya ke arah publik sambil menyampaikan ide-idenya, pikirannya. Beliau sangat terkenal dengan pidato persuasifnya. Ia sangat menggugah publik untuk melakukan apa yang disampaikan dalam pidatonya. Beliau adalah orator Indonesia yang ulung, yang tangguh, yang terkenal. Beliau adalah Bapak Soekarno. Beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang pertama. Untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan berikut. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pidato persuasif. Kompetensi dasar mengidentifikasi informasi dari gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu mengungkapkan informasi, gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang dibaca dan didengar secara jujur, teliti, kerjasama, dan bertanggung jawab dengan tepat. Tujuan kedua, peserta didik mampu mengungkapkan logika, emosi, dan etika dari teks pidato persuasif yang didengar secara jujur, teliti, kerjasama, dan bertanggung jawab dengan tepat. Untuk lebih jelasnya, kita harus mengetahui pengertian pidato, pengertian persuasif, dan pengertian pidato persuasif. Pidato adalah berbicara di hadapan orang banyak untuk menyampaikan informasi, baik berupa pendapat, ide, maupun pikiran. Persuasif adalah mengajak atau membujuk pendengar atau pembaca dengan menyajikan argumen dari satu sudut pandang yang dibuktikan dengan kebenarannya. Jadi diulang kembali, persuasif adalah mengajak atau membujuk pendengar atau pembaca dengan menyajikan argumen dari satu sudut pandang yang dibuktikan dengan kebenarannya. Jadi dapat dikatakan bahwa pidato persuasif adalah berbicara atau menyampaikan pikiran, gagasan, ide kepada orang banyak atau halayak dengan mengajak atau membujuk pendengar untuk melakukan hal yang disampaikan dalam suatu topik tertentu dengan jelas dan logis. Untuk mengidentifikasi informasi dalam pidato persuasif, ada
3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu pertama logika, etika, dan emosi. Berbicara etika berarti kita berbicara tentang pendekatan etika itu sendiri. Berarti menyentuh audiensi lewat nilai-nilai moral dan kebenaran yang harus ditegakkan. Yang kedua, emosi, sentuh perasaan audiens dengan cara memberi semangat, membakar semangatnya, atau justru membuat pendengar merasa terharu akan suatu kenyataan. Kemudian yang ketiga, logika. Berarti memanfaatkan akal pikiran atau logika untuk memberikan efek setuju karena argumen masuk akal dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Ya. Kemendikbud 2017 halaman 37. Anak-anakku, silakan kalian mengamati yang disuguhkan kutipan pidato persuasif. Nah, dalam kutipan ini ada 3 paragraf yang disuguhkan. Setiap paragraf ada beberapa kalimat. Nah, kita mencoba sama-sama membaca. Yang paragraf pertama, pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan betapa pentingnya menjalani hidup sehat. Hidup sehat merupakan hal yang sangat penting dan harus kita lakukan. Karena jika tidak, kita akan terserang banyak penyakit dan tiada hentinya. Kemudian paragraf kedua, maka dari itu kita harus menjaga pola makan kita agar lebih teratur untuk memenuhi kebutuhan gizi oleh tubuh. Kita harus makan makanan yang mengandung 4 sehat 5 sempurna. Tidak ada yang lebih penting dari tubuh yang sehat, karena dengan tubuh yang sehat kita dengan lancar dan sanggup untuk menjalani semua aktivitas yang ada. Untuk paragraf ketiga, maka dari itu terapkanlah hidup sehat mulai dari sekarang agar kita terhindar dari segala penyakit. Kita mulai dari hal yang paling penting, paling kecil seperti membuang sampah pada tempatnya. Makanlah makanan yang sehat, makan sayur dan buah-buahan. Mari budayakan hidup sehat untuk kehidupan lebih baik. Nah, untuk lebih jelasnya kita kembali ke paragraf pertama. Pada paragraf pertama terdiri atas kalimat pertama, kalimat kedua, dan kalimat ketiga. Ketiga kalimat ini condong ke arah emosi. Ya, unsur emosi menyentuh perasaan ya. Kemudian paragraf kedua, kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat. Keempat kalimat tersebut semua mengandung unsur logika, masuk akal. Ya, kemudian paragraf ketiga, ini kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3. Kalimat yang disuguhkan di sini adalah kalimat yang ada kaitannya dengan unsur etika. Jadi dapat disimpulkan bahwa paragraf pertama adalah unsur emosi, paragraf kedua unsur logika, dan paragraf ketiga adalah unsur etika. Nah, anak-anakku, mudah kan kita menemukan unsur-unsur emosi, logika, dan etika dalam suatu pidato persuasif. Anak-anakku, kita kembali bagaimana cara memersuasi dalam suatu pidato persuasif. Nah, di sini Ibu menyuguhkan 3 contoh. Nah, dari 3 contoh ini nanti anak-anakku yang menelaah, menentukan, dan menganalisis unsur-unsur baik unsur emosi, logika, dan etika. Nah, baik saya akan bacakan contoh yang 1. Banyak yang harus kita lakukan untuk bangsa ini. Jaga anak cucu kita agar mereka tetap berkarakter dan bermoral. Contoh kedua, coba pikirkan ribuan orang terkena virus corona. Kita harus menyelamatkan banyak jiwa. Ayo semangat. Contoh yang ketiga, kita paham bahwa sekarang masa pandemi COVID-19 perlu jaga jarak, tetap pakai masker, dan cuci tangan sampai bersih. Nah,
Ketiga contoh ini, silakan anak-anakku berlatih menentukan unsur logika, unsur emosi, dan unsur etika ke dalam contoh tersebut. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah kita berjumpa lagi dalam pertemuan berikutnya dengan materi yang sama ataupun yang berbeda. Namun, kita tetap belajar, tetap semangat. Dengan masa pandemik COVID-19 ini, Ibu selalu menyampaikan kepada anak-anakku, tetap jaga jarak, pakai masker, cuci tangan sampai bersih. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karakter. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat.